Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, tanggal 15 September 2020. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat semua, begitu pula dengan Ibu. Alhamdulillah, Ibu dan keluarga sehat. Semoga kalian tetap terus semangat, walaupun PJJ-nya terus diperpanjang. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kompetensi dasar yang akan Ibu ajarkan hari ini akan Ibu jelaskan tentang pengetahuan 3.16, menganalisis pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam, dan KD keterampilan 4.16, melakukan pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam. Dalam ilmu akuntansi dikenal sebuah istilah yang disebut dengan depresi. Istilah ini sering digunakan untuk menyatakan penyusutan suatu aset atau harta tertentu. Kalian penasaran dengan definisi depresi dan serba-serbinya? Yuk kita simak penjelasannya di bawah ini. Ibu akan menjelaskan tentang 3 jenis penyusutan: depresiasi, amortisasi, dan depresi. Yang pertama, penyusutan yang disebut juga dengan depreciation. Yang kedua, amortisasi, amortization. Yang ketiga, depresi adalah depletion. Dan selanjutnya akan dijelaskan tentang definisi dari depresi, tujuan perhitungan depresi, simulasi perhitungan depresi. Jangan salah dalam membedakan depresi dengan depresiasi dan amortisasi. Jenis penyusutan, ada depresiasi, amortisasi, dan depresi. Dalam ilmu akuntansi dikenal adanya suatu penyusutan atau penurunan nilai sebuah aktiva yang memiliki umur lebih lama. Misalnya, pada saat Anda membeli sebuah mesin, maka akan ada penyusutan nilainya seiring dengan waktu. Nah, pertama-tama mari kita bahas aktiva dalam aset tetap. Aset tetap merupakan suatu aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak digunakan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Aset. Beberapa karakteristik dari aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki perusahaan untuk digunakan. Istilah lain, tidak diperjualbelikan seperti barang dagangan. Dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang paling utama, bukan dalam golongan investasi jangka panjang. Dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 siklus operasi perusahaan, tapi dia bukan disebut perlengkapan yang habis pakai. Memiliki nilai yang relatif tinggi. Sedangkan klasifikasi dari aset tetap adalah pembagian dalam 4 kelompok, yakni sebagai berikut. Tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Perbaikan tanah, seperti tanah di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan mebel. Nah, dikenal 3 jenis penyusutan, yaitu depresiasi, amortisasi, dan depresi. Mungkin sebagian dari kamu bertanya-tanya, apa sih persamaan dan perbedaan dari ketiganya? Persamaan depresiasi, amortisasi, dan depresi adalah ketiganya sama-sama merupakan perhitungan penurunan manfaat ekonomi suatu aktiva. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut. Penyusutan, depreciation, merupakan sebuah metode penyusutan manfaat ekonomi dari suatu aktiva tetap berwujud, misalnya tanah.
bangunan, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya sepanjang masa manfaatnya. Metode depresiasi akan mengurangi nilai aset sehingga dalam berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak. Yang kedua, amortisasi merupakan sebuah metode penyusutan manfaat ekonomi dari suatu aktiva tetap tidak berwujud. Misalnya merek dagang, hak cipta, goodwill, trademark, dan lain sebagainya selama manfaatnya. Menurut PSAK, periode amortisasi tidak boleh melebihi dari 20 tahun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam 20 tahun sudah banyak perkembangan yang terjadi. Sehingga untuk tenggang waktu selebihnya, aktiva tetap berwujud diprediksi tidak lagi memiliki manfaat keekonomiannya. Depresiasi, deflation, merupakan metode penyusutan manfaat ekonomi dari suatu aktiva tetap berwujud atau tidak berwujud yang bersifat alami layaknya sumber daya alam. Misalnya biji besi, hasil tambang, kayu hutan dalam periode akuntansi yang memperoleh manfaat. Biaya yang dikapitalisasikan biasanya meliputi biaya penguasaan, eksplorasi, dan pengembangan. Definisi deflasi. Deflasi erat kaitannya dengan kegiatan penaksiran nilai perolehan dari setiap sumber alam. Misalnya biji besi, hasil tambang, kayu, hutan yang menjadi persediaan. Deflasi dapat dikatakan sebagai penurunan nilai pada aset perusahaan yang berupa sumber daya alam. Seperti telah disebutkan sebelumnya, deflasi merupakan sebuah perhitungan penyusutan atau penurunan nilai dari sebuah aktiva. Deflasi berasal dari kata depreciation, bahasa Inggris, yang berarti penipisan atau pengurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deflasi adalah kerugian akibat hilangnya atau berkurangnya nilai barang modal. Lalu, apa tujuan deflasi dan bagaimana cara menghitung deflasi? Berikut pembahasannya. Tujuan perhitungan deflasi, adapun beberapa tujuan dari perhitungan deflasi adalah untuk mengetahui sisa stok sumber daya setelah dimanfaatkan atau akibat kerusakan. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sebagai bahan perencanaan pembangunan masa yang akan datang. Mencegah dan mengurangi kelangkaan sumber daya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung deflasi adalah harga perolehan aktiva. Jika sumber daya alam harga perolehannya adalah pengeluaran, dimulai sejak mendapatkan izin sampai sumber daya alam itu dapat diambil hasilnya. Jika pengeluaran itu terlalu kecil, maka dilakukan penilaian atas sumber daya alam tersebut. Taksiran nilai sisa apabila sumber daya alam sudah selesai dieksploitasi, taksiran hasil yang secara ekonomi dapat dieksploitasi. Depresiasi dihitung dari tiap unit hasil sumber alam, barel, atau tenas. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum.